wabarakatuh. Izin mengundurkan diri, nama saya Lucky Juliana. Saya dari jurusan S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Kesehatan Wijaya Husada. Di sini, saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan gizi di kalangan remaja. Dan di sini, saya akan membuat suatu makanan yang bisa dikategorikan atau bisa dikatakan itu mencukupi untuk kebutuhan gizi di kalangan remaja. Mari, selanjutnya kita lihat videonya. Di video kali ini, saya akan membuat suatu makanan yang tidak asing lagi di kalangan remaja, yaitu hamburger. Mengapa saya memilih makanan ini? Bukan hanya karena sudah terkenal di pasaran, tetapi menurut saya dalam kandungan burger terdapat bahan-bahan yang bisa mencukupi untuk kebutuhan gizi remaja. Di usia remaja adalah usia pertumbuhan, ketika banyak anggota dan organ tubuh berkembang pesat dan menentukan kesehatan ketika dewasa. Oleh karena itu, kebutuhan gizi remaja perlu dipenuhi dengan baik. Saat memasuki usia remaja, kebutuhan nutrisi di tubuh memang meningkat, sebab pada saat inilah pertumbuhan terjadi secara pesat, sehingga tubuh memerlukan lebih banyak bahan bakar untuk bisa menjalankan fungsinya dengan sempurna. Selama usia remaja, sekitar 15% sampai 20% dari total tinggi badan dewasa dan 25% badan dewasa akan tercapai. Di usia ini, 45% penambahan massa tulang atau kepadatan tulang juga akan tercapai. Apabila kebutuhan gizi remaja tidak terpenuhi, di masa depan akan muncul resiko berupa gangguan pertumbuhan fisik, terhambatnya menstruasi seksual, penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, dan osteoporosis saat dewasa. Tahukah Anda apa saja kebutuhan gizi saat usia remaja? Yaitu yang pertama, protein adalah nutrisi yang berperan dalam proses pertumbuhan tulang dan otot hingga maturasi seksual pada remaja. Sehingga jika kebutuhannya tidak terpenuhi akan terjadi gangguan pada kedua proses penting tersebut. Yang dimana untuk remaja usia 16-18 tahun yaitu laki-laki memerlukan 66 gram protein. Sedangkan untuk remaja perempuan di usia 16-18 tahun memerlukan 59 gram protein. Yang kedua adalah karbohidrat, yaitu sumber energi utama untuk tubuh. Energi ini tidak hanya digunakan untuk melakukan pergerakan fisik, tapi juga berkonsentrasi di sekolah dan berpikir saat belajar. Remaja dianjurkan untuk mendapatkan 50% atau lebih energinya dari karbohidrat. Namun, hanya 10-25%-nya yang disarankan didapatkan dari karbohidrat sederhana seperti nasi putih. Yang ketiga adalah lemak. Lemak punya reputasi buruk karena dianggap hanya akan membuat tubuh menjadi gemuk. Padahal, dalam jumlah yang cukup, komponen yang satu ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Konsumsi lemak dianjurkan tidak melebihi dari 30% dari total energi dan tidak lebih dari 10%-nya berasal dari lemak jenuh. Atau lemak jenuh adalah lemak jahat yang dalam jumlah berlebihan bisa menyebabkan kegemukan dan menumpuk serta menyumbat di pembuluh darah sehingga meningkatkan resiko terjadinya penyerangan jantung. Yang keempat yaitu vitamin. Pada remaja ada beberapa jenis vitamin yang penting untuk dicukupi kebutuhannya, yaitu vitamin A, C, E, dan folat. Yang kelima adalah mineral. Kebutuhan mineral, terutama kalsium, meningkat drastis pada remaja karena pada masa inilah pertumbuhan tulang terjadi secara pesat. Angka kecukupan kalsium untuk remaja adalah 1.300 mg per hari dan bisa didapatkan dari susu, keju, maupun yogurt. Saat ini juga terdapat banyak makanan dan minuman yang sudah diperkaya dengan kalsium. Selain kalsium, mineral lain seperti zat besi dan zinc juga sangat penting selama masa pertumbuhan. Baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan membutuhkan lebih banyak zat besi karena massa otot dan volume darah yang terus bertambah. Pada remaja laki-laki, zat besi yang dibutuhkan adalah 10-12 mg per hari, sedangkan remaja perempuan memerlukan 15 mg per hari. Yang keenam adalah serat. Serat penting dikonsumsi untuk menjaga fungsi organ pencernaan dan menurunkan risiko seseorang terkena penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung koroner, dan diabetes mellitus tipe 2. Seperti yang saya paparkan tadi, ternyata dalam burger ini, dia mengandung komponen nutrisi yang dapat mencukupi kebutuhan gizi di remaja, yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Di mana
Semua nutrisi tersebut dapat kita dapatkan dalam susu, kol, tomat, timun, roti, daging, dan keju. Selanjutnya kita lanjutkan ke proses pemasakan. Dan sudah jadi. Gimana? Mudah bukan cara membuatnya? Nah, ternyata dapat kita ketahui, makanan yang hits di kalangan remaja ini memiliki nutrisi yang dapat mencukupi gizi di kalangan remaja. Enak, simpel, dan berkhasiat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saja lupa, susunya. Susu di sini mengandung nutrisi yaitu kalsium, kalium, dan zat besi yang berperan sebagai pertumbuhan tulang serta mencerdaskan otak. Dan banyak lagi nutrisi lain yang terkandung dalam susu yang dapat bermanfaat dalam pertumbuhan di usia remaja.